Halo teman-teman, balik lagi di channel Mitra Petani TV. Nah, buat teman-teman yang ingin mendukungku, silahkan klik subscribe-nya. Terima kasih. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Nah, sekarang ayo kita diskusi bareng ya, bagaimana cara menanam pohon durian secara organik. Nah, teman-teman, kita tuh entah penghobi maupun yang sifatnya itu komersil, yaitu petani yang ingin menjual produk pertanian atau produk perkebunan. Kita kan ya pengennya itu ya semua orang ya modalnya sedikit, untungnya banyak, nggak ribet. Nah, jawabannya adalah organik, teman-teman, ya kan? Lambat belum tentu tidak sampai. Yang cepat belum tentu berhasil. Yang cepat belum tentu berhasil itu adalah ketika kita tuh menggunakan pupuk kimia. Seakan-akan kayak di pupuk kimia itu kayak cepet banget pertumbuhannya, ya kan? Tapi yang seperti itu teman-teman, yang sangat instan seperti itu biasanya menimbulkan banyak penyakit. Kenapa bisa seperti itu? Ya sama, analoginya sama kayak misalkan teman-teman itu budidaya ayam potong, ya dikasih pakan konsentrat yang banyak, itu sering banget itu penyakitan ya Mas, dan itu obatnya itu banyak macam-macam. Beda dengan ayam yang sifatnya itu ayam kampung yang makanannya mentok makanan sisa ataupun jagung. Nah, kalau untuk tanaman teman-teman, itu yang paling bagus memang pupuknya itu menggunakan pupuk dari kandang hewan yang memakan rumput saja itu yang paling bagus teman-teman. Jadi kayak kotoran sapi, kerbau, kambing, domba, kelinci, nah yang seperti itu teman-teman, itu yang paling seimbang antara apa namanya kandungan nitrogennya, kandungan fosfornya, dan lain semacamnya, itu yang paling seimbang gitu daripada yang kayak kotoran ayam petelur ataupun kotoran ayam berdaging. Ya, karena kotoran ayam berdaging itu nitrogennya sangat tinggi, teman-teman. Jadi kurang imbang. Makanya kalau tanaman itu dipupuk menggunakan kotoran ayam ya berdaging, itu pertumbuhannya ya lebih cepat daripada yang pupuknya itu dari kotoran kambing gitu. Karena itu tadi. Tapi semakin cepat pertumbuhannya yang pupuknya yang semacam itu, ya itu resiko terserang penyakit lebih besar, ya gitu teman-teman. Karena tubuhnya tumbuhan ya, tubuhnya atau pohon itu tuh juga tergantung dari apa yang kita berikan pupuknya gitu. Nah, untuk menanam durian teman-teman, ya kan, teman-teman tuh nggak perlu menggali tanah teman-teman. Ya, kalau misalkan ada tanah luas, teman-teman mau tanam ataupun tanahnya itu datar, kita nggak perlu bikin galian yang dalam tuh nggak perlu teman-teman. Justru kita nanamnya itu, misalkan polybagnya itu disobek ya kan, ditaruh di halaman, kemudian sekelilingnya itu dibubun atau diuruki menggunakan tanah. Ya, tanahnya itu dicampur dengan pupuk kandang yang udah jadi tanah gitu teman-teman, ya bisa dibayangkan kan. Anggaplah apa namanya ada pot ya, ada bibitnya, bibit tanamannya gitu maksudku, terus dihubung gitu teman-teman. Itu yang paling sederhana dan yang paling gampang. Terus nantinya setiap 1 bulan sekali di daerah situ ya itu ditambah lagi ya sekitar 1 ember kotoran yang udah jadi tanah gitu, dan insya Allah hasilnya mantep itu.
Terus yang paling penting itu harus dijaga kelembapan media tanamnya, teman-teman. Untuk pohon-pohon yang keras seperti itu sebenarnya di awal-awalnya saja tuh kita harus ini apa namanya rutin ya istilahnya tuh rutin untuk menyiram gitu. Nggak perlu sampai banjir ya teman-teman, cukup lembab saja gitu. Ya wes gitu dulu teman-teman, terima kasih, dadah.